Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mr. Johan. Di video kali ini, terutama buat anak-anak kelas 7 ya. Di sini Mr. Johan akan membahas beberapa materi masih tentang himpunan ya. Yang pertama Mr. Johan akan membahas tentang bilangan kardinal yang ada di suatu himpunan. Dan yang kedua Mr. Johan akan membahas tentang himpunan semesta. Dan yang ketiga Mr. Johan akan membahas tentang himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Dan yang terakhir Mr. Johan akan membahas tentang himpunan bagian, seperti itu ya. Mau tahu apa saja materi-materi yang baru saja Mister sebutkan tadi? Tetap terus simak di video pembelajaran bersama Mr. Johan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bilangan kardinal di suatu himpunan. Jadi gini, bilangan kardinal itu menyatakan jumlah anggota yang ada di dalam himpunan tersebut. Yuk kita lihat dulu contohnya sebagai berikut. Ini ya teman-teman ya, misalkan Mr. Johan punya P sama dengan kurung kurawal ya, A, B, C, D, E, kurung tutup. Nah, cara menulis bilangan kardinal, kan tadi Mr. Johan sudah bilang nih ya, bilangan kardinal itu menyatakan jumlah anggota pada suatu himpunan. Nah, kita lihat aja di sini anggotanya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cara nulisnya bilangan kardinal suatu himpunan tersebut adalah N, itu pasti ya, N kecil itu untuk menyatakan jumlah ya, itu harus ditulis N kecil, kurung buka, terus nama himpunannya. Nama himpunan kan berarti di ini ya, dilihat dari huruf kapitalnya itu ya. Terus kurung tutup sama dengan jumlah anggotanya. Anggotanya berapa nih? 5, berarti tulis saja 5. Berarti N, kurung buka, P gitu kan. P itu nama himpunannya. Tentunya harus huruf kapital ya, atau huruf besar. Kurung tutup sama dengan 5. Paham ya teman-teman ya? Jadi gampang sih kalau bilangan kardinal suatu himpunan. Jadi nulisnya ada N kecil dulu, kurung buka, terus nama himpunannya, kurung tutup, baru sama dengan jumlah anggotanya. Jadi bilangan kardinal suatu himpunan itu adalah menyatakan jumlah anggota dari suatu himpunan tersebut. Lanjut. Oke ya, yang kedua Mister punya ini L sama dengan kurung buka, X sedemikian hingga X, bacanya dari tengah, X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil 7, di mana X anggota bilangan bulat. B itu Mr. Johan anggap aja bilangan bulat gitu ya. Berarti ini penulisannya dengan metode aturan himpunan. Nah, berarti untuk menentukan kardinal suatu himpunan L ini ya, berarti kita harus tahu apa? Jumlah anggota himpunan tersebut. Berarti ini bacanya gimana? Kan Mr. Johan sudah ajarkan kan bacanya dari kiri dulu, berarti itu X-nya dimakan, lebih besar dari 3, ada sama dengan berarti 3-nya pasti ikut ya. Terus ke kanan, apa? Diparuh itu ya X-nya ya. Berarti itu X-nya lebih kecil dari 7. Berarti antara 3 sampai 7, lebih besar dari 3, lebih kecil dari 7, dan 3-nya ikut ditulis karena ada sama dengannya, dan 7 ditulis atau enggak? Enggak, karena di 7 ini tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengan gitu ya. Tara, seperti ini gitu ya teman-teman ya. Berarti antara 3 sampai 7 bilangan bulat itu berarti 3-nya ditulis, 4, 5, 6. 7-nya nggak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya gitu ya teman-teman ya. Udah bisa ya, ngerti ya. Berarti nulisnya gimana? N, kardinalnya gimana? N, kurung buka, nama himpunannya L, kurung tutup. Jumlah anggota himpunannya berapa? 4, ya udah tulis aja 4 gitu ya. Gampang kan? Nggak sulit kan? Jadi gitu aja. Oke teman-teman, selanjutnya Mr. Johan akan membahas tentang apa itu himpunan semesta. Jadi kata-katanya aja semesta berarti ini akan berhubungan dengan segala sesuatu gitu kan ya. Nah, himpunan semesta ini pengertiannya cukup mudah sih ya, cukup mudah. Jadi pengertian himpunan semesta adalah himpunan keseluruhan, jadi keseluruhan yang dibicarakan gitu ya. Segala keseluruhan yang dibicarakan dalam himpunan tersebut gitu ya. Itu maksudnya apa? Nanti kira-kira saya membicarakan ini maksudnya apa? Seperti itu ya. Nah, kalian juga bisa baca juga pengertian himpunan semesta itu di buku paket kalian, di buku kuadra halaman 63 di himpunan semesta. Kalian bisa lihat di situ juga untuk memantapkan. Kalian juga bisa cari pengertiannya di internet gitu ya. Langsung aja ya kita ke contoh supaya kalian lebih ngerti gitu ya, daripada kalian masih pusing-pusing gitu tentang himpunan semesta. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Oke, himpunan semesta simbolnya S besar. Jadi semua semesta apapun itu simbolnya pasti S besar ya. Semesta, menandakan semesta gitu ya. Nah, misalkan di sini Mr. Johan punya contoh nih. D sama dengan kurung buka
bebek, sapi, kuda, buaya, kurung tutup. Nah, berarti dia semestanya apa nih? Apa yang sedang dibicarakan di himpunan D, gitu kan ya. Gampangannya seperti itu. Apa yang sedang dibicarakan di himpunan D? Semestanya adalah hewan. Gampang ya. Jadi S-nya, S dari D ini apa? Hewan. Jadi himpunan D ini sedang membicarakan hewan, kumpulan hewan. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, Mr. John punya K, himpunan K ya, sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurung kurawal tutup di sini ya. Nah, di sini di himpunan K ini membicarakan apa dari anggota-anggotanya ini. Jadi kita semua fokusnya ke anggota dulu ya. Jadi kalau belum ada anggotanya harus dicari anggotanya dulu gitu kan. Nah, ini biar lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dia bicara tentang apa ini? Angka-angka apa nih? Yang pertama, Mister bilang semestanya adalah sebuah bilangan, himpunan bilangan. Boleh nggak? Boleh banget, karena ini kan pasti tentunya membicarakan bilangan. Kalau Mr. Johan bilang semestanya adalah himpunan bilangan bulat, boleh nggak? Ya boleh, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan juga termasuk anggota bilangan bulat kan, sama aja. Kalau semestanya Mr. Johan bilang bilangan asli, boleh nggak? Boleh banget gitu kan. Karena kan memang yang dibicarakan di himpunan K ini kan juga bilangan asli. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga termasuk bilangan asli kan, boleh aja. Yang selanjutnya, kalau Mr. Johan bilang K itu semestanya adalah bilangan cacah, boleh nggak? Ya boleh dong, karena kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga termasuk bilangan cacah ya. Nah, jadi semesta ini bisa lebih dari satu gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang banget. Jadi semesta itu sesuatu yang dibicarakan. Apa sih yang dibicarakan di himpunan itu gitu loh ya. Jadi semesta itu seperti itu. Jadi gampang ya. Oke, sekarang kita pelajari yang lain. Oke guys, sekarang yang lain kita akan belajar tentang himpunan kosong. Apa sih itu himpunan kosong gitu kan ya. Himpunan kosong bukan berarti itu bukan merupakan himpunan, enggak ya. Tapi himpunan kosong itu merupakan himpunan, tetapi dia tidak ada anggotanya. Otomatis himpunan kosong pun juga definisinya secara jelas, secara clear, secara gamblang dan terdefinisi gitu kan ya. Tetapi tidak ada anggotanya. Nah, di sini himpunan kosong itu ada simbolnya. Simbolnya bagaimana? Yuk kita lihat yuk. Ini ya teman-teman, himpunan kosong. Simbolnya itu kayak 0, kita coret dari atas kanan itu ke bawah, seret gitu ya. Atau bisa disimbolkan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tapi tidak ada anggotanya nih di sini ya. Karena ini kosong, jadi harus kurung kurawal ya gitu ya. Yuk kita lihat contohnya gimana Mr. Johan. Cus, ya di sini Mr. Johan punya mana ya? Ini dia. Nah ini dia. F ya, F adalah nama-nama hari dalam bahasa Indonesia yang berawalan dengan huruf C. Kira-kira ada nggak ya himpunan nama-nama hari dalam bahasa Indonesia yang berawalan dengan huruf C? Kira-kira ada nggak? Kalau hari itu kan berarti Senin. Senin awalnya S, Selasa S, Rabu R, Kamis K, Jumat J, Sabtu S, Minggu M. Berarti ada nggak? Nggak ada yang berawalan dengan huruf C. Berarti F ini merupakan himpunan kosong. Ya udah aja Mr. Johan tulis 0 garis red, artinya F itu merupakan himpunan kosong karena dia nggak ada anggotanya gitu ya. Contoh yang lain yuk. Di sini. K merupakan himpunan siswa kelas 7A SMP Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta yang tercinta gitu ya, yang memiliki tinggi lebih dari 200 cm. Ada nggak nih ya kira-kira siswa kelas 7A di SKPNK nih, di SMP Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta yang tingginya lebih dari 200 cm? Ada nggak? Jelas nggak ada dong, tinggi banget nih ya. Berarti nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti K ini merupakan himpunan kosong. Mister tulis aja gini, kurung kurawal buka tutup tapi nggak ada isinya. Nah boleh ditulis dengan simbol ini, bisa ditulis dengan simbol ini. Itu sama aja. Artinya adalah himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Oke teman-teman, yang terakhir Mr. Johan akan menjelaskan tentang himpunan bagian. Ya, apa itu himpunan bagian? Langsung saja Mr. Johan akan kasih contoh ya, supaya kalian bisa ngerti gitu ya. Yuk kita lihat contohnya. Nih ya teman-teman ya, contohnya ya himpunan bagian. Misalkan Mr. punya A, itu 1,2 kurung tutup. Jadi anggotanya 1 sama 2 gitu kan. Yang B 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya seperti itu. Nah, coba kalian lihat nih.
Kalian bisa menganalisis nggak antara himpunan A dengan himpunan B gitu tuh maksudnya gimana gitu kan ya. Nah, berarti di sini kan otomatis anggotanya A ini ada juga di B kan. Bahkan semua anggota di A, semua anggota himpunan A itu kan semua ada di B gitu loh. Nah, jadi semua anggota A itu masuk di dalam anggota B gitu kan. Atau suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota A ada di B gitu ya, ada di B dan dinyatakan dengan seperti ini. Ini bacanya A subset B. Ini kayak C gitu tapi agak lebih datar gitu kan ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi paham ya, himpunan bagian itu seperti itu. Nah, dari contoh tadi ya teman-teman ya, itu berarti kan himpunan bagian. Jadi A adalah bagian dari himpunan B gitu kan ya. Ya, dan juga himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong itu pasti ada di suatu himpunan ya, dicatat ya. Jadi himpunan kosong itu pasti ada di suatu himpunan dan juga anggota semua himpunan itu juga merupakan anggota bagian dari himpunan tersebut gitu kan ya. Nah, banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu dirumuskan dengan 2 pangkat N gitu kan ya. 2 pangkat apa? Pangkat N, di mana N itu merupakan kardinal suatu himpunan tersebut. Yuk kita lihat contohnya ya.